Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Waalaikumsalam warahmatullahi Swastiastu. wabarakatuh. Yang saya hormati Bang Khalid Muhammad selaku founder Institut Hijau Indonesia beserta para fungsionaris dan mitra. Yang terhormat pimpinan panitia, program officers, dan seluruh anggota panitia yang saya tahu bekerja keras untuk ini. Yang terhormat Dirjen Bud dan para Dirjen dan Kapus Datin dan para pejabat Eselon 2 yang hadir, termasuk kepala-kepala UPT yang hadir. Dalam catatan saya ada 100 UPT dan 15 KPH Perhutani. Yang terhormat Dirut Perum Perhutani, Dirut BPDLH, Kepala SMA dan SMK, serta Bapak Ibu Guru SMA, para fasilitator, adik-adik peserta pendidikan Green Youth Movement. Kita persembahkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya atas rahmat-Nya hari ini kita dapat bersama-sama untuk langkah-langkah baru membangun generasi lingkungan bagi pengembangan peradaban baru untuk lingkungan hidup yang lebih baik di masa depan melalui pendidikan Green Youth Movement tahun 2023. Suatu bentuk kegembiraan saya atas mulai meluasnya gagasan yang baik untuk lingkungan hidup di kalangan muda, di kalangan remaja Indonesia. Ini sesungguhnya telah menjadi harapan saya ketika terjadinya penyatuan dua kementerian, yaitu Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup menjadi satu, yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di bulan Oktober tahun 2014, pada saat Kabinet Presiden Jokowi dimulai. Pada saat itu saya menekankan pentingnya dapat terbangun generasi lingkungan, generasi yang lahir dengan internalisasi nilai-nilai cinta lingkungan. Saya sangat bersyukur bahwa hari ini hal tersebut sudah akan dan bisa kita mulai. Tepuk tangan untuk Institut Hijau dan semua peserta. Kita tahu bahwa peran generasi muda menjadi kunci pemulihan lingkungan dengan gaya hidup hijau yang mulai menjadi tren baru kaum muda saat ini. Banyak sekali upaya membangun lingkungan yang baik mulai bermunculan di berbagai belahan dunia, mulai dari gerakan pelestarian alam, pengelolaan sampah, cinta satwa, cinta wildlife, kehidupan liar, hingga pendidikan ramah lingkungan, dan lain-lain. Hari ini menjadi hari baru bagi pendidikan hijau di Indonesia dengan dimulainya pendidikan Green Youth Movement yang nantinya akan menjadi ruang bagi remaja di seluruh penjuru tanah air Indonesia untuk belajar tentang cara mengelola lingkungan hidup yang bermakna dan dengan terampil. Pendidikan ini merupakan wadah bagi generasi muda, kaum remaja untuk bertukar pengetahuan dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan mengedepankan nilai-nilai keadilan sosial dan keadilan ekologis. Anak-anak yang saya cintai, dalam ilmu lingkungan memang sangat jelas bahwa persoalan kebumian, persoalan lingkungan itu syarat penuh dengan pengetahuan. Oleh karena itu kita bergembira hari ini kita mengawali langkah-langkah untuk knowledge basis untuk agenda-agenda kerja lingkungan kita. Anak-anak yang saya cintai, generasi muda Indonesia yang saya kasihi, berbagai situasi dan kondisi global kita ikut mempelajarinya dan menjadi panggilan kuat untuk kita bersama-sama dapat berupaya ikut mengatasi berbagai kesulitan yang ada, utamanya seperti selalu disebutkan pada tingkat global,
yaitu tentang triple planet crisis, yaitu satu, perubahan iklim, kedua, kehilangan biodiversity, dan yang ketiga, persoalan pencemaran atau polusi. Para ilmuwan di Goddard Institute for Space Studies GISS NASA menyampaikan, saat ini suhu global rata-rata di bumi telah meningkat setidaknya 1,1 derajat Celcius sejak tahun 1880. Oleh sebab itu, banyak pihak menyimpulkan bahwa pada tahun 2050 akan menjadi tahun yang suram bila suhu bumi mengalami kenaikan hingga 3 derajat Celcius. Situasi ini mendorong kekhawatiran bagi seluruh penduduk dunia akan keberlangsungan hidup yang layak di masa depan. Oleh karena itu, pada agenda pengendalian perubahan iklim yang dikelola secara global, nasional, dan lokal, kita menegaskan langkah-langkah kita untuk menahan kenaikan suhu tidak lebih dari 1,5 derajat Celcius. Jadi kita sedang kerja keras untuk itu. Anak-anak yang saya cintai, Cambridge International menyebutkan di dalam survei perspektif global pertama bahwa lebih dari 11.000 siswa berusia 13 sampai 19 tahun tertarik dengan isu-isu global seperti isu perubahan iklim, persampahan, pelestarian alam di seluruh dunia. Isu keanekaragaman hayati dan ekowisata juga tidak luput dari minat para generasi muda. Menurut survei MDPI, Multidisciplinary Digital Publishing Institute, sebanyak 94 dari 188 siswa menyukai isu keanekaragaman hayati. Hal ini menunjukkan pada kita bahwa ada harapan kepada generasi muda kita untuk terjadinya aktualisasi generasi cinta lingkungan. Ini kira-kira analog dengan saat dimulainya denyut sadar lingkungan di tahun-tahun 1800-an dan terus secara lebih formal berkembang sampai resminya KTT Bumi di tahun 1900-an. Artinya, generasi inilah, generasi muda sekarang, dan Anda semua akan menegaskan suara. Mute. Ibu kepencet mute itu. Pemerintah sangat menghargai upaya ini. Terima kasih untuk seluruh generasi muda Indonesia dan para tokoh atas perintisan upaya ini. Sebagai negara dengan area yang luas, dengan hutan yang luas, potensi alam yang kaya, dan wildlife flagship spesies yang lengkap, ada orang hutan, gajah, harimau, badak, dan lain-lain di Indonesia yang tidak didapati lengkap dimiliki oleh negara manapun di dunia seperti kita memilikinya. Indonesia terus memberikan komitmen dan yang tegas dalam agenda global perubahan iklim serta perlindungan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya. Indonesia telah menetapkan Undang-Undang 16 tahun 2016, ratifikasi Agenda Perubahan Iklim UNFCCC, dan menetapkan Nationally Determined Contribution pada tahun 2016 dengan tujuan dan agenda-agenda konkret pemulihan lingkungan hidup yang juga kemudian diperbaharui pada tahun 2021 dengan updated Nationally Determined Contribution yang kita lakukan dengan exercise yang ketat, yang rinci, detail, dan sangat serius, dan kemudian dipertegas lagi dengan kita submit, kita serahkan
enhance national determined contribution, yaitu penguatan ambisi untuk perubahan iklim, aksi-aksi iklim pada tahun 2022. Melalui komitmen menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 31,89%, Indonesia akan mereduksi emisi setidaknya 915 juta ton CO2 ekuivalen sesuai dengan skenario kekuatan nasional, kekuatan sendiri, dan ini akan lebih meningkat lagi jika nantinya disesuaikan atau kita kerjasama dengan kerjasama teknik luar negeri, yaitu untuk penurunan 43,2% atau reduksi emisi sebesar 1,24 gigaton CO2 ekuivalen. Tentu tujuan mulia ini akan dapat kita laksanakan bila seluruh elemen masyarakat, khususnya kaum muda Indonesia, terus bergandengan tangan untuk kita saling bekerja bersama dalam upaya ini. Saya memiliki keyakinan yang kuat akan potensi yang kita miliki, yang dimiliki oleh generasi muda Indonesia untuk menyelamatkan bumi ini dari berbagai ancaman krisis. Indonesia sebagai negara kepulauan yang besar telah seharusnya juga menjadi modal kuat bangsa untuk menjadi negara maju dengan mengedepankan nilai-nilai ekologis dalam kehidupan kita. BPS menyebutkan ada sekitar 65 juta penduduk Indonesia hari ini yang merupakan pemuda. Bila modal kuat ini mampu kita gerakkan untuk memulihkan lingkungan bangsa ini, tentu Indonesia akan menjadi negara yang berdaulat atas lingkungan hidup di masa yang akan datang. Saudara-saudara, anak-anakku yang kami cintai, kabar bahagia sekaligus dilematis pun muncul. Perkembangan tren green lifestyle yang mulai tumbuh di banyak kalangan muda, namun belum menjadi satu gerakan kesatuan yang berdampak nyata, signifikan, sehingga dapat menumbuhkan budaya ramah lingkungan dalam komunitas ataupun masyarakat. Keinginan untuk berbuat nyata, konkret dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang saat ini mulai tumbuh. Sehingga perlu disediakan wadah bagi generasi muda untuk mewujudkannya, salah satunya lewat wadah pendidikan Green Youth Movement yang akan diikuti oleh anak-anakku, adik-adikku selama 6 hari dari 115 simpul belajar yang tersebar di seluruh Indonesia. Para pemuda-pemudi bangsa yang saya kasihi, Green Youth Movement diharapkan dapat menjadi wadah dalam memberikan fasilitasi tumbuhnya generasi muda sebagai pelopor dan duta penyelamat lingkungan hidup dan kehutanan. Green Youth Movement pun dilaksanakan dengan harapan. Pertama, dapat meningkatkan pengetahuan mengenai hak dan kewajiban akan sumber daya alam seperti antara lain cara untuk bertindak dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup. Kedua, memfasilitasi generasi muda untuk berbagi cerita dan bertukar pengalaman terhadap pengelolaan lingkungan hidup. Ketiga, meningkatkan pemahaman serta pengetahuan tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, saling berbagi rasa dan tanggung jawab, sehingga internalisasi menjadi terbangun dan pelembagaan hidup ramah lingkungan dapat beraktualisasi dan menjadi nyata pada diri kita masing-masing dengan cepat. Keempat, meningkatkan pengetahuan mengenai isu-isu lingkungan hidup secara aktual, memiliki akses mengikuti perkembangan kritis secara global, dan respons pemerintah, birokrasi, dan society yang kita bangun di Indonesia, serta yang kelima, mendorong, menstimulir, mengencourage masyarakat, dan menjadi elemen dengan pengaruh terbesar dalam membangun gaya hidup green lifestyle
dan dalam pelembagaan lahirnya generasi lingkungan, yaitu generasi yang mencintai lingkungan dan dalam dirinya melekat nilai-nilai cinta dan tindakan-tindakan ramah lingkungan. Dalam rangkaian kegiatan Green Youth Movement ini, adik-adik, anak-anak nantinya akan mengikuti kegiatan di dalam kelas. In kelas selama 6 hari, tadi sudah disampaikan oleh program officer, dari tanggal 21 hingga 26 Agustus yang hari ini mulai, dan kemudian dilanjutkan pendalaman materi isu dan skill atau mentoring. Setelahnya, tadi Bang Halid juga sudah menyampaikan, akan dilakukan pendampingan untuk kemudian disematkan menjadi Duta Hijau Green Ambassador. Green Ambassador, Bang Halid, ini ingin saya tegaskan ya, dan anak-anak semua yang saya cintai, ini melekat dalam diri. Dan saya akan meminta Pak Sekjen dan Pak Edi, Kapusdatin, dan Bang Halid tentu saja bahwa Green Ambassador ini akan mendapatkan brevet setelah diklat atau pelatihan ini. Brevet itu tanda ya bahwa Anda sudah terlatih dan akan di-SK-kan Menteri LHK untuk bisa terus berkesinambungan. Jadi tadi Bang Ali juga sudah bilang bahwa menjadi Green Ambassador bukan cuma sekarang, tapi dan seterusnya. Kita akan akumulasikan dan saya berharap setiap tahun ini akan terus kita lakukan. Begitu ya Bang Halid ya. Tepuk tangan untuk semua calon Green Ambassador Indonesia. Kenapa ini penting? Kita berbicara di arena global. Kawan-kawan, sekarang kita hadapi tantangan global secara nyata dengan kemampuan kita, dengan kemampuan dan potensi generasi muda Indonesia. Tepuk tangan untuk generasi muda Indonesia. Generasi muda Indonesia yang saya cintai dan pemudi bangsa yang saya sayangi. Dengan hadirnya Duta Hijau dari generasi muda ini, kita semua berharap gerakan pemulihan lingkungan akan berlangsung secara lebih masif, inklusif, dan inovatif, dan harapan lanjutnya bahwa bumi dapat segera kembali pulih dan nyaman sebagai tempat tinggal manusia. Kita pahami bersama bahwa isu lingkungan adalah milik kita bersama, maka manfaatkanlah pendidikan ini untuk bergotong royong dalam pemulihan lingkungan hidup secara berkelanjutan untuk kehidupan di bumi yang lebih nyaman. Saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sangat tinggi atas inisiatif gerakan ini dan atas dukungan semua pihak di seluruh penjuru tanah air. Semoga Tuhan merestui langkah-langkah kita. Tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua, untuk seluruh peserta yang pagi ini bergabung, dan juga untuk semua elemen pencetus gagasan, pendukung, pelaksana, dan pelaku serta peserta, para akademisi, aktivis, praktisi, profesional, mahasiswa, pelajar, para tokoh, aparat, KL, UPT, dan semua. Terima kasih untuk itu. Terima kasih perbuatan ataupun langkah-langkah yang diambil untuk kejayaan Indonesia kita. Sebagai penutup, saya juga ingin menyampaikan 2 buah pantun. Jadi tadi saya mau menjawab juga. Coba tadi Pak Halid di pembukaan, saya ambil di penutupannya. Bismillah. Dari Papua ada Puncak Jaya. Cakep. Ke Bengkulu melihat bunga rafflesia. Melalui tangan pemuda kami percaya. Indonesia lestari, adil, dan bahagia. Burung maleo di Sulawesi. Komodo di Nusa Tenggara. Pemuda hebat punya kontribusi karena manusia dan alam adalah saudara. Dengan ini secara resmi rangkaian kerja Green
Youth Movement Indonesia tahun 2023 saya nyatakan secara resmi dibuka. Selamat bekerja dan selamat berjuang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Santi, 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 Om. Waalaikumsalam.